Pada suatu malam yang dingin di sebuah desa terpencil, seorang pemuda bernama Andi baru saja pindah ke rumah warisan keluarganya. Rumah itu besar, tua, dan penuh dengan perabotan antik yang berdebu. Setelah menghabiskan hari dengan membersihkan, Andi memutuskan untuk beristirahat di ruang tamu yang luas. Sebelum tidur, Andi merasakan hawa dingin yang aneh di sekitarnya. Udara terasa begitu berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintainya. Ia mengabaikan perasaan itu dan mematikan lampu, membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan. Saat malam semakin larut, Andi terbangun oleh suara langkah kaki yang samar di lorong. Jantungnya berdebar kencang saat ia mendengarkan dengan seksama. Langkah-langkah itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar tamu. Pintu yang terkunci dari dalam itu tiba-tiba terbuka perlahan, dan di ambang pintu, bayangan hitam yang tinggi muncul. Bayangan itu tak berbentuk manusia, melainkan sebuah sosok yang menakutkan dengan mata merah, menyala. Andi tak bisa bergerak, seluruh tubuhnya terasa lumpuh oleh rasa takut. Sosok itu melangkah masuk, mendekat ke tempat tidur Andi dalam kegelapan. Andi bisa merasakan napas dingin dari sosok itu menyentuh kulitnya. Tiba-tiba, sosok itu berbicara dengan suara yang dalam dan bergema, "Pergi dari sini, ini bukan tempatmu." Andi terkesiap, mencoba berteriak, tetapi suaranya hilang tertelan oleh kegelapan. Ia merasa seolah-olah tercekik oleh kehadiran sosok itu. Dengan sekuat tenaga, ia akhirnya berhasil melompat dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Saat cahaya memenuhi ruangan, bayangan itu menghilang begitu saja. Andi terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Keesokan paginya, ia menceritakan pengalaman mengerikannya kepada tetangga yang lebih tua. Dengan wajah pucat, tetangganya bercerita bahwa rumah itu memang dihantui oleh roh jahat yang tak ingin ada orang lain tinggal di sana. Sejak saat itu, rumah tua itu dibiarkan kosong, perlahan-lahan ditelan oleh waktu dan ditinggalkan sebagai tempat yang tak seorang pun berani mendekatinya lagi. Andi tak pernah kembali, dan setiap kali malam tiba, bayangan di kamar tamu itu tetap menghantui ingatannya, mengingatkannya bahwa beberapa tempat memang sebaiknya dibiarkan kosong. Beberapa bulan berlalu sejak Andi meninggalkan rumah tua itu. Meski sudah jauh dari desa, mimpi buruk tentang bayangan di kamar tamu terus menghantuinya. Untuk mengakhiri mimpi buruknya, Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rumah warisan keluarganya. Andi kembali ke desa dan bertemu dengan Pak Jono, penjaga perpustakaan desa yang sudah berumur. Pak Jono adalah orang yang mengetahui banyak sejarah desa tersebut. Saat Andi menceritakan pengalamannya, Pak Jono tampak terkejut, tapi tidak terlalu heran. "Kamu bukan orang pertama yang mengalami hal itu, Andi," kata Pak Jono dengan suara berat. "Banyak yang mencoba tinggal di rumah itu, tapi mereka semua pergi karena ketakutan." Andi meminta Pak Jono untuk membantunya mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Mereka menghabiskan berjam-jam di perpustakaan, menyelidiki arsip dan dokumen lama. Akhirnya, mereka menemukan sebuah catatan tua yang menjelaskan bahwa rumah itu dulu milik seorang lelaki bernama Arman, yang dikenal sebagai seorang praktisi ilmu hitam. Arman dituduh melakukan berbagai ritual gelap dan mengorbankan jiwa-jiwa yang tak bersalah untuk memperoleh kekuatan. Saat penduduk desa mengetahui perbuatannya, mereka mengusir Arman dan keluarganya. Namun, sebelum pergi, Arman bersumpah akan mengutuk siapapun yang mencoba tinggal di rumah itu. Malamnya, Andi memutuskan untuk kembali ke rumah tua tersebut. Ia membawa beberapa barang, termasuk lilin, salib, dan buku yang berisi cara mengusir roh jahat. Dengan langkah hati-hati, Andi memasuki rumah yang sudah lama kosong itu. Saat tiba di ruang tamu, Andi merasakan hawa dingin yang sama seperti malam pertama. Ia menyalakan lilin dan mulai membaca mantra dari buku yang dibawanya. Perlahan, suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Semakin mendekat, pintu kamar tamu terbuka dengan keras. Dan bayangan hitam itu muncul kembali, kali ini tampak lebih marah. Andi tetap tenang, melanjutkan mantranya meskipun bayangan itu semakin mendekat. Mata merah menyala dari sosok itu, menatap tajam ke arah Andi. Tiba-tiba, bayangan itu berteriak keras, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Dengan segenap keberanian,
Andi mengarahkan salib ke arah sosok itu sambil meneriakkan mantra terakhir. Sosok itu melangkah mundur, tampak tersiksa, dan akhirnya menghilang dengan teriakan nyaring. Hawa dingin di ruangan perlahan menghilang, dan keheningan yang aneh menyelimuti rumah. Andi merasa lega, namun ia tahu bahwa kutukan itu tidak benar-benar hilang. Pagi harinya, Andi bertemu kembali dengan Pak Jono dan menceritakan apa yang terjadi. Pak Jono mengusulkan agar rumah itu diberkati oleh seorang pendeta untuk memastikan tidak ada lagi roh jahat yang tersisa. Beberapa hari kemudian, seorang pendeta datang dan melakukan upacara pemberkatan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang melaporkan gangguan di rumah tua itu. Namun, Andi memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan menggunakannya untuk amal, berharap agar roh-roh yang terjebak di sana bisa tenang. Andi kembali menjalani hidupnya, tetapi pengalaman itu selalu mengingatkannya bahwa ada hal-hal yang lebih dari sekadar pengetahuan manusia. Sesekali, ia teringat bayangan di kamar tamu, dan meski rasa takut itu masih ada, Andi tahu bahwa ia telah menghadapi kegelapan dan menang. Beberapa tahun setelah menjual rumah tua tersebut, Andi menjalani hidupnya dengan tenang di kota. Rumah warisan itu kini telah menjadi pusat komunitas, tempat anak-anak bermain, dan orang-orang berkumpul. Andi merasa lega bahwa kutukan yang pernah menghantui keluarganya telah berakhir. Namun, suatu malam, dia menerima panggilan telepon yang mengubah segalanya. Pak Andi, saya Ratna, penjaga pusat komunitas. Kami mengalami gangguan aneh di sini, terutama di ruang tamu. Bisa Anda datang dan membantu kami? Suara di telepon terdengar cemas. Perasaan tidak nyaman menyelimuti Andi, tetapi ia tahu bahwa ia harus kembali. Ia berangkat ke desa itu keesokan paginya, membawa barang-barang yang mungkin ia butuhkan jika kegelapan kembali menghantui. Sesampainya di pusat komunitas, Ratna menyambutnya dengan wajah pucat. Semenjak beberapa minggu lalu, kami mendengar suara-suara aneh di malam hari, dan beberapa anak melihat bayangan hitam di kamar tamu. Jelasnya, Andi merasakan dejavu yang mengerikan. Ia tahu bahwa ini lebih dari sekadar gangguan biasa. Bersama Ratna dan beberapa penduduk desa, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Malam itu, Andi menginap di pusat komunitas. Saat jam menunjukkan tengah malam, suara langkah kaki yang familiar mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan. Andi berjalan ke kamar tamu, tempat ia melihat bayangan hitam itu kembali. Namun kali ini, bayangan itu tampak lebih nyata, lebih kuat. Saya tahu kamu masih di sini, kata Andi dengan suara bergetar. Apa yang kamu inginkan? Bayangan itu tidak berbicara, tetapi Andi merasakan dorongan kuat untuk mengikuti instingnya. Ia menyalakan lilin dan mulai membaca mantra yang dulu pernah mengusir bayangan itu. Namun, kali ini bayangan itu tidak mundur. Sebaliknya, ia mendekat, matanya yang merah menyala semakin tajam. Dengan keberanian yang tersisa, Andi meraih buku yang ditinggalkan Pak Jono di perpustakaan. Buku itu berisi catatan tentang Arman dan kutukannya. Andi membuka halaman yang berisi detail ritual terakhir Arman sebelum diusir. Di sana, ia menemukan bahwa kutukan itu terikat pada sebuah benda, sebuah cermin tua yang disembunyikan di rumah tersebut. Andi bersama beberapa penduduk desa mencari cermin itu dan menemukannya di ruang bawah tanah yang sudah lama terlupakan. Cermin itu besar, berbingkai emas, dan permukaannya buram. Saat Andi melihat cermin itu, ia bisa merasakan energi gelap yang terpancar darinya. Dengan hati-hati, Andi dan penduduk desa membawa cermin itu keluar dan menyiapkan api unggun. Mereka membaca mantra dari buku dan melemparkan cermin itu ke dalam api. Saat cermin terbakar, terdengar suara jeritan yang memekakkan telinga, dan bayangan hitam itu muncul untuk terakhir kalinya, terperangkap dalam api. Ketika api padam, suasana menjadi tenang, tidak ada lagi hawa dingin atau suara langkah kaki. Andi merasa beban yang berat terangkat dari pundaknya. Pusat komunitas kembali normal, dan penduduk desa bisa beraktivitas dengan tenang. Andi berpamitan dengan Ratna dan penduduk desa, merasa lega bahwa akhirnya kutukan itu benar-benar berakhir. Sekembalinya ke kota, Andi merasa damai. Pengalaman itu membuatnya lebih menghargai kehidupan dan lebih waspada terhadap hal-hal yang tak terlihat. Meski bayangan di kamar tamu kini hanya tinggal kenangan, ia tahu bahwa keberanian dan tekad untuk menghadapi kegelapan adalah kunci
solusi untuk mengatasi ketakutan terbesarnya. Beberapa bulan berlalu sejak Andi memusnahkan cermin pekutub itu. Hidupnya berjalan tenang, namun mimpi aneh terus mengganggunya. Dalam mimpi-mimpinya, ia sering melihat bayangan hitam itu, tapi kali ini tidak menyerang, melainkan seolah-olah mencoba menyampaikan sesuatu. Andi merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, Andi menerima paket misterius di depan pintu rumahnya. Paket itu tidak memiliki alamat pengirim, hanya tertulis namanya. Dengan hati-hati, Andi membuka paket itu dan menemukan sebuah buku tua yang lusuh di dalamnya. Terdapat sebuah surat yang ditulis dengan tinta merah. Untuk Andi. Jika kamu membaca ini, berarti kamu telah berhasil mengusir bayangan itu. Namun, ada hal yang harus kamu ketahui, bayangan itu bukan hanya kutukan, ia adalah penjaga sebuah rahasia besar yang tersembunyi di rumah tua itu. Temukan kunci terakhir di bawah papan lantai kamar tamu, Arman. Jantung Andi berdebar kencang, ia tahu bahwa ini adalah pesan dari masa lalu, dari Arman sendiri. Meskipun ia merasa enggan untuk kembali, rasa penasaran dan tanggung jawab memaksanya untuk melakukannya. Keesokan harinya, Andi kembali ke desa dan menuju pusat komunitas Rata yang sudah menjadi teman baiknya. Menyambutnya dengan hangat, Andi menjelaskan isi surat itu dan meminta izin untuk memeriksa kamar tamu lagi. Dengan bantuan Ratna, Andi mulai memeriksa lantai kamar tamu. Setelah beberapa saat, mereka menemukan papan lantai yang tampak berbeda dari yang lain. Dengan hati-hati, Andi membuka papan itu dan menemukan sebuah kotak besi tua yang terkunci. Di atas kotak itu, terdapat ukiran simbol aneh dan sebuah kunci kecil. Andi membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan sejumlah dokumen tua, peta, dan sebuah buku harian yang tampaknya milik Arman. Membuka buku harian itu, Andi menemukan catatan tentang eksperimen dan penelitian Arman mengenai ilmu hitam. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Arman ternyata bukan hanya seorang penyihir, tetapi juga seorang pelindung sebuah artefak kuno yang memiliki kekuatan besar. Artefak itu disebut Jantung Kegelapan, sebuah batu berwarna hitam pekat yang konon dapat mengendalikan roh-roh jahat dan memberikan kekuatan besar kepada pemiliknya. Arman menyadari bahaya dari artefak itu dan berusaha menyembunyikannya dari tangan yang salah. Untuk melindungi artefak itu, ia menciptakan kutukan yang mengurung roh penjaga di rumah tersebut. Andi menyadari bahwa artefak itu masih tersembunyi di suatu tempat di rumah tua itu. Dengan bantuan Ratna dan beberapa penduduk desa, ia melanjutkan pencarian. Setelah mengikuti petunjuk di peta, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi di belakang perpustakaan rumah. Ruang itu dipenuhi simbol-simbol aneh, dan di tengahnya terdapat sebuah altar dengan batu hitam yang bersinar redup. Andi merasakan energi kuat yang terpancar dari batu itu. Meski tergoda oleh kekuatannya, ia tahu bahwa batu itu harus disegel kembali untuk mencegah bencana. Andi dan penduduk desa melakukan ritual pemurnian yang diambil dari buku harian Arman. Mereka mengubur batu itu di bawah tanah yang diberkati, jauh dari jangkauan manusia. Dengan demikian, mereka berharap untuk mengakhiri kutukan dan menjaga desa dari bahaya kegelapan. Akhirnya, Andi merasa lega, kutukan itu benar-benar berakhir, dan desa bisa hidup damai tanpa bayangan masa lalu. Pengalaman ini memberinya pelajaran berharga tentang tanggung jawab dan keberanian. Kembali ke kota, Andi menutup bab dalam hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa meski kegelapan selalu ada di dunia, cahaya keberanian dan kebaikan selalu mampu mengatasinya. Bayangan di kamar tamu kini hanya tinggal kenangan, tetapi warisan terakhir itu mengajarkannya bahwa setiap rahasia, betapa gelap pun, selalu dapat diatasi dengan cahaya kebenaran. Andi menjalani hari-harinya dengan tenang. Setelah berhasil mengubur jantung kegelapan desa dan pusat komunitas kembali hidup damai, dan Andi merasa bahwa akhirnya kutukan itu telah benar-benar berakhir. Namun, di suatu malam yang sepi, Andi menerima sebuah panggilan telepon lagi dari Ratna. Pak Andi, saya minta maaf mengganggu. Ada sesuatu yang aneh terjadi lagi di pusat komunitas. Bisakah Anda datang? Suara Ratna terdengar tegang dan ketakutan. Dengan hati-hati, Andi kembali ke desa dan langsung menuju pusat komunitas. Ratna menceritakan bahwa beberapa hari terakhir, mereka mendengar suara-suara aneh dan merasakan hawa dingin yang kembali muncul di sekitar kamar tamu. Kali ini, lebih kuat dari sebelumnya.
Andi memasuki kamar tamu dengan hati-hati, mencoba merasakan keberadaan bayangan itu lagi. Namun, kali ini tidak ada suara langkah kaki atau mata merah menyala. Sebaliknya, ia merasakan kehadiran yang berbeda, sesuatu yang lebih gelap dan lebih menakutkan. Dalam pencariannya, Andi menemukan bahwa cermin terkutuk yang mereka bakar ternyata memiliki bayangan lain yang tersimpan di dalamnya. Bayangan itu berhasil melarikan diri saat cermin terbakar, tetapi tetap terikat pada rumah tua tersebut. Keberadaan bayangan itu masih ada, tersembunyi di sudut-sudut rumah. Andi menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk mengakhiri keberadaan bayangan itu sekali dan untuk selamanya. Dengan bantuan Ratna, mereka memanggil seorang paranormal terkenal, Pak Suryo, yang dikenal mampu menangani roh-roh jahat. Pak Suryo melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan bahwa bayangan itu adalah bagian dari roh Arman sendiri yang tidak tenang. Arman, dalam upayanya melindungi artefak, telah mengorbankan dirinya dan menyegel sebagian dari jiwanya sebagai penjaga. Bayangan itu tidak akan tenang hingga seluruh jiwanya disatukan kembali. Pak Suryo menyarankan agar mereka melakukan upacara pemanggilan roh dan penyatuan kembali jiwa Arman. Upacara itu membutuhkan benda pribadi milik Arman yang masih terikat dengan energinya. Andi teringat buku harian Arman yang masih disimpannya. Malam itu, Andi, Ratna, dan Pak Suryo berkumpul di ruang tamu pusat komunitas dengan lilin menyala dan mantra yang diucapkan. Mereka memulai upacara pemanggilan roh. Bayangan hitam itu muncul lagi, kali ini tampak lebih marah dan putus asa. Pak Suryo dengan tenang memandu Andi untuk membaca mantra penyatuan. Bayangan itu berteriak dan berusaha melawan, tetapi kekuatan mantranya terlalu kuat. Perlahan, bayangan itu berubah menjadi sosok Arman yang tampak lelah dan sedih. "Maafkan aku," kata Arman dengan suara lirih. "Aku hanya ingin melindungi dunia dari kekuatan batu itu." Andi, dengan hati yang penuh empati, menjawab, "Kamu telah melakukan yang terbaik, Arman. Sekarang saatnya untuk beristirahat dengan tenang." Dengan kalimat terakhir dari mantra penyatuan, bayangan Arman perlahan menghilang, berubah menjadi cahaya lembut yang menyelimuti ruangan. Hawa dingin menghilang, digantikan oleh rasa damai yang mendalam. Mereka tahu bahwa roh Arman akhirnya tenang, dan tidak ada lagi bayangan yang menghantui rumah tua itu. Pusat komunitas kembali normal, dan desa pun hidup dengan lebih tenang dari sebelumnya. Andi kembali ke kota dengan perasaan yang lebih ringan. Pengalaman itu mengajarkannya tentang keberanian, tanggung jawab, dan pentingnya menyelesaikan apa yang telah dimulai. Bayangan di kamar tamu kini benar-benar tinggal kenangan. Dan Andi tahu bahwa ia telah membantu membawa ketenangan bagi roh yang tersiksa. Kegelapan mungkin selalu ada, tetapi dengan keberanian dan ketekunan, bahkan bayangan yang paling menakutkan pun dapat dihadapi dan diatasi. Andi menutup bab terakhir dalam kisah bayangan itu dengan perasaan damai, siap untuk menghadapi hari-hari yang lebih cerah di masa depan. Beberapa bulan setelah upacara pemanggilan roh, Andi merasa hidupnya kembali normal. Namun, suatu malam, ia menerima surat tanpa nama pengirim. Surat itu berisi sepotong cermin kecil yang tampak familiar dan catatan singkat. "Bayangan belum benar-benar hilang, kembalilah jika kau ingin tahu yang sebenarnya." Hati Andi berdebar-debar saat membaca pesan itu. Meski merasa enggan, ia tahu ia harus kembali ke desa untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman yang tersisa. Ia menghubungi Ratna dan Pak Suryo, menceritakan tentang surat misterius itu. Mereka sepakat untuk bertemu di pusat komunitas. Sesampainya di desa, Andi langsung menuju pusat komunitas dan menunjukkan surat serta potongan cermin kepada Pak Suryo. Pak Suryo memeriksa cermin itu dengan seksama dan menemukan bahwa cermin itu memiliki bekas energi gelap yang sangat kuat. Ia meyakini bahwa ini adalah bagian dari cermin terkutuk yang dulu mereka bakar. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan cermin ini," kata Pak Suryo. "Ada kemungkinan bahwa bayangan itu masih memiliki sisa kekuatan yang terperangkap di dalamnya." Dengan bantuan Ratna, mereka mulai menyelidiki kembali rumah tua itu. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan, mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Di ruang bawah tanah, di balik dinding bata yang retak, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang dipenuhi dengan barang-barang milik Arman.
Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah cermin besar yang hampir sama dengan cermin yang telah mereka bakar. Pak Suryo memeriksa cermin itu dan segera merasakan kehadiran yang kuat dan jahat di dalamnya. Ternyata, cermin yang mereka bakar hanya salah satu dari 2 cermin yang digunakan Arman dalam ritualnya. Cermin ini adalah kunci untuk membuka portal ke dunia roh, kata Pak Suryo dengan suara tegar. Bayangan itu mungkin mencoba kembali melalui cermin ini. Mereka memutuskan untuk mengadakan upacara terakhir untuk menyegel cermin ini dan mengakhiri kutukan selamanya. Dengan persiapan yang matang, mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan memulai upacara di malam berikutnya. Malam itu, suasana di rumah tua sangat mencekam, angin berhembus kencang, dan udara terasa dingin. Andi, Ratna, dan Pak Suryo berdiri di depan cermin, mengucapkan mantra pemurnian. Perlahan, bayangan hitam muncul di permukaan cermin, mencoba menembus ke dunia mereka. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Andi melanjutkan mantranya, mengingat semua yang telah dilaluinya. Pak Suryo menambahkan kekuatan spiritualnya, dan Ratna dengan tegas memegang salib yang diberkati. Bayangan itu berteriak, mencoba melawan, tetapi kekuatan mantranya terlalu kuat. Perlahan, bayangan itu mulai memudar, tersedot kembali ke dalam cermin. Pak Suryo segera menguncurkan air suci ke permukaan cermin, menyegel portal itu untuk selamanya. Cermin itu bergetar hebat, lalu pecah menjadi ribuan kepingan yang segera hancur menjadi debu. Saat debu cermin berjatuhan, suasana di rumah tua berubah menjadi tenang, tidak ada lagi hawa dingin atau suara aneh. Mereka tahu bahwa kutukan itu akhirnya berakhir sepenuhnya. Andi, Ratna, dan Pak Suryo menghela napas lega. Mereka telah mengatasi kegelapan terakhir yang tersembunyi di rumah itu. Pusat komunitas kini benar-benar aman, dan desa bisa hidup dengan damai tanpa takut akan bayangan dari masa lalu. Kembali ke kota, Andi merasa puas dan tenang. Pengalaman ini mengajarkannya bahwa kegelapan mungkin bisa kembali, tetapi dengan keteguhan hati dan keberanian, bahkan ancaman yang paling menakutkan pun bisa diatasi. Ia menutup bab terakhir dari kisah bayangan di kamar tamu dengan penuh rasa syukur, siap untuk menghadapi masa depan dengan keyakinan dan ketenangan. Beberapa tahun telah berlalu sejak Andi terakhir kali berurusan dengan bayangan dari masa lalu. Kehidupannya kembali normal, penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Namun, kenangan tentang cermin dan kutukan itu tetap membekas di pikirannya. Suatu hari, Andi menerima surat dari seorang pengacara di desa yang mengabarkan bahwa ia adalah pewaris terakhir dari seorang kerabat jauh yang tidak pernah ia kenal. Kerabat ini, seorang pria bernama Budi, ternyata tinggal di sebuah rumah tua yang tersembunyi di pinggir desa, yang tidak pernah disebutkan dalam catatan keluarga. Merasa penasaran, Andi memutuskan untuk kembali ke desa dan melihat warisan yang tidak terduga ini. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Pak Jono, penjaga perpustakaan desa yang sudah tua dan bijak. Pak Jono mengenali nama Budi dan menceritakan bahwa Budi adalah saudara Arman yang hilang, yang meninggalkan desa bertahun-tahun lalu. Dengan hati yang berdebar, Andi pergi ke rumah tua itu. Rumah tersebut tersembunyi di balik hutan kecil, jauh dari pemukiman. Saat memasuki rumah itu, ia merasakan hawa dingin yang sama seperti yang dulu ia rasakan di rumah Arman. Di dalam rumah, ia menemukan banyak buku dan catatan yang menunjukkan bahwa Budi juga tertarik pada ilmu hitam, meskipun dengan niat yang berbeda. Di tengah-tengah rumah, Andi menemukan sebuah peti besar yang terkunci. Di dalam peti itu, terdapat berbagai artefak, termasuk sebuah buku besar yang berisi catatan terakhir Budi. Dalam catatan itu, Budi mengungkapkan penyesalannya karena telah membantu Arman dalam beberapa ritual, namun ia juga mencoba untuk menemukan cara untuk memurnikan segala kejahatan yang telah mereka lakukan. Andi membaca dengan seksama, menemukan bahwa Budi menemukan cara untuk benar-benar menghancurkan jantung kegelapan yang tersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Budi percaya bahwa batu itu bisa dihancurkan dengan menggunakan energi positif yang kuat, yang dihasilkan dari ritual pemurnian yang melibatkan cinta dan pengampunan. Merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengakhiri kutukan keluarganya, Andi mengumpulkan Ratna dan Pak Surya sekali lagi. Mereka kembali ke rumah tua Arman dan menggali tempat di mana batu itu dikubur. Setelah menemukan batu itu, mereka membawa batu tersebut ke puncak bukit, ke tempat yang dianggap suci oleh penduduk desa. Di sana,
mereka memulai ritual pemurnian dengan melibatkan seluruh komunitas desa. Dengan lilin yang menyala, mereka membentuk lingkaran dan mulai mengucapkan mantra pemurnian yang diambil dari catatan budi. Suasana di sekitar mereka terasa hangat, penuh dengan energi positif. Saat ritual mencapai puncaknya, batu hitam itu mulai bergetar dan memancarkan cahaya terang. Perlahan-lahan, batu itu retak dan akhirnya hancur menjadi debu. Seketika, Andi merasakan beban besar yang terangkat dari dirinya. Hawa dingin menghilang, digantikan oleh kehangatan dan kedamaian. Bisa merayakan keberhasilan mereka, dan Andi tahu bahwa akhirnya kutukan yang telah menghantui keluarganya selama beberapa generasi benar-benar berakhir. Arman dan Budi kini bisa beristirahat dengan tenang, dan desa bisa hidup dalam kedamaian. Andi kembali ke kota dengan hati yang ringan. Pengalaman ini mengajarkannya bahwa tidak peduli seberapa gelap masa lalu, selalu ada cahaya yang bisa mengalahkan kegelapan dengan cinta dan pengampunan. Ia tahu bahwa warisan sejatinya bukanlah kutukan, melainkan pelajaran tentang kekuatan hati dan keberanian. Kini, setiap kali Andi melihat ke cermin, ia tidak lagi melihat bayangan dari masa lalu, tetapi pantulan dari seorang pria yang telah mengatasi ketakutannya dan menemukan kedamaian sejati. Beberapa tahun telah berlalu sejak Andi menyelesaikan warisan kelam keluarganya. Kini, hidupnya berjalan dengan tenang dan penuh harapan. Desa tempat rumah tua terletak juga berkembang dengan baik, dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Andi kembali fokus pada pekerjaannya dan hidupnya di kota. Namun, dia tidak pernah melupakan pengalaman-pengalaman yang mengubah hidupnya di desa. Setiap kali dia melihat cermin, dia teringat akan perjalanan panjangnya untuk menemukan kebenaran dan kedamaian. Suatu hari, Andi menerima undangan dari desa untuk menghadiri perayaan tahunan mereka. Mereka ingin menghormatinya sebagai pahlawan yang telah membantu mengakhiri kutukan dan membawa kedamaian bagi penduduk desa. Meski awalnya ragu, Andi akhirnya memutuskan untuk pergi dan mengunjungi desa itu sekali lagi. Sesampainya di desa, Andi disambut dengan hangat oleh penduduk desa. Mereka mengucapkan terima kasih atas bantuan dan keberaniannya dalam menghadapi kegelapan yang mengancam. Andi merasa terharu oleh sambutan mereka dan merasa bangga telah berkontribusi untuk membawa perubahan positif bagi komunitas tersebut. Selama perayaan, Andi bertemu dengan Ratna dan Pak Jono, serta beberapa penduduk desa lainnya yang telah membantunya dalam perjalanan panjangnya. Mereka berbagi cerita dan tawa, merayakan kemenangan mereka atas kegelapan, dan memperingati jasa Arman dan Budi yang telah berkorban untuk melindungi mereka. Malam itu, di bawah langit yang bercahaya bintang, mereka mengadakan upacara kecil untuk mengenang Arman dan Budi. Mereka menyalakan lilin dan mengucapkan doa bagi kedua pria itu, mengakui jasa mereka dalam melindungi desa dari bahaya. Saat upacara berlangsung, Andi merasa ada kehadiran yang lembut di sekitarnya. Dia merasa bahwa Arman dan Budi, meskipun telah pergi, masih ada di sana, melihat dari tempat yang lebih baik. Mereka telah menemukan kedamaian yang mereka cari selama ini. Setelah perayaan selesai, Andi kembali ke rumahnya dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan kedamaian. Pengalaman-pengalaman yang dia alami di desa telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dia tahu bahwa meski kegelapan selalu ada di dunia ini, cahaya keberanian, kebaikan, dan pengampunan akan selalu mengatasi kegelapan itu. Ketika Andi melihat cermin di kamarnya, dia tidak lagi melihat bayangan yang menakutkan. Sebaliknya, dia melihat refleksi dari dirinya sendiri, seseorang yang telah melewati ujian besar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan hati yang lega, Andi melangkah maju ke masa depan yang penuh harapan dan kesempatan baru. Meskipun petualangan di desa telah berakhir, cerita hidupnya terus berlanjut, siap untuk menulis bab-bab baru yang dipenuhi dengan cinta, keberanian, dan kedamaian.